Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, agar kita nanti bisa bersama-sama belajar untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, untuk pembelajaran matematika pada hari ini, ya, anak-anak akan belajar tentang sub kedua. Kalau kemarin ya pada hari Senin kita belajar pada sub 1, yaitu tentang bagaimana caranya kita merubah suatu penyebut yang berbeda dijadikan sama. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang operasinya, yaitu operasi penjumlahan dan juga operasi pada pecahan campuran. Nah, maka dari itu nanti Ustadz akan memberikan video pembelajaran mengenai matematika, yaitu tentang operasi penjumlahan pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nanti anak-anak perhatikan, simak dengan baik-baik, dan juga jika ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama untuk pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika pada kelas 5. Pada pembelajaran matematika hari ini kita akan membahas lanjutan dari kemarin pada hari Senin, yaitu penjumlahan pecahan biasa dan juga penjumlahan pecahan campuran. Nah, kemarin pada hari Senin kita sudah membahas ya bagaimana cara merubah pecahan yang penyebutnya berbeda menjadi pecahan yang berpenyebut sama. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya kemarin, ya. Nah, ini nanti bisa digunakan pada operasi penjumlahan pada pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Dengan cara apa kemarin? Yaitu mencari kelipatan persekutuan kecil dari penyebutnya. Contoh. Nah, ini contoh pertama, contoh 1. Berapakah hasil dari penjumlahan 1/6 ditambah 1/5? Nah, perhatikan penyebutnya. Yang pertama 1/6 ini adalah penyebutnya 6, dan yang kedua adalah 1/5, penyebutnya adalah 5. Oleh sebab itu kita harus merubah penyebut ini agar menjadi sama, supaya nanti bisa kita jumlahkan pembilangnya, ya. Mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, mencari KPK dari 5 dan 6, kemarin kita sudah belajar kelipatan, ya. Kelipatan 5, kita akan memulai dari 5, jangan dimulai dari 10. Ya, biasanya anak-anak langsung 5 tambah 5 di sini 10. Itu salah. Ya, salah konsepnya. Jadi yang kita gunakan di awal kelipatan itu adalah bilangan pokoknya, yaitu 5. Setelah itu dengan beda 5 terus, ya. 5 ditambah 5 10, 10 tambah 5 15, ya 15 tambah 5 itu 20, 20 tambah 5 25, 25 tambah 5 30, 30 tambah 5 35, 35 tambah 5 40, dan seterusnya. Jika anak-anak teruskan itu bisa juga sampai tak hingga bilangan kelipatan 5. Begitu juga 6. Nah, kita mulai dari bilangan pokok 6. 6 ditambah 6 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 6 24, 24 tambah 6 30, 30 tambah 6 36, 36 tambah 6 42, 42 tambah 6 48, ya. Ketika diteruskan juga bisa sampai bilangan kelipatan 6 yang tak terhingga. Nah, dari dua kelipatan baik 5 dan 6 ini kita cari bilangan yang sama di antara keduanya ini. Ternyata kita temukan bilangan yang sama dan yang paling kecil itu adalah
30. Nah, maka kita bisa katakan bahwasanya 30 ini merupakan KPK dari 5 dan 6. Setelah KPK ini kita temukan, maka semua penyebutnya kita ubah menjadi 30. Yang pertama adalah pecahan 1/6. Maka 1/6 ini harus kita ubah penyebutnya 30. Nah, penyebutnya di sini kan 6. Nah, 6 nanti dikalikan berapa yang hasilnya adalah 30. Nah, kalau penalaran anak-anak belum bisa, kita lihat di kelipatan saja, kelipatan 6 ini. Nah, untuk menjadikan ke 30 ini ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ada 5 langkah. Oleh sebab itu 6 harus dikalikan 5. Ketika penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga dikalikan 5. Sehingga 1 dikali 5 dan yang bawah penyebutnya 6 dikali 5. Hasilnya adalah 5/30. Begitu juga 2/5. Ya. 5 ini sebagai penyebut awal yang akan dijadikan 30. Maka 5 ini harus dikalikan berapa? Nah, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata 5 ini akan dikalikan 6 yang nanti akan menjadi 30. Kalau penyebutnya dikalikan 6, maka pembilangnya juga harus dikalikan 6. Yaitu 2 kali 6, 12, 5 kali 6, 30. Nah, ketika anak-anak sudah lihat bahwasanya penyebutnya sudah setara, sama, maka kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Nah, ini kan penyebutnya 30 dan ini juga 30 ya. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Seperti yang sudah Ustadz bilang ya. Jadi 5/30 ditambah 12/30 itu sama dengan 17/30. Nah, ya di sini. Nah, jadi hasil dari 1/6 tambah 2/5 adalah 17/30. Selanjutnya yang kedua adalah kita akan belajar menjumlahkan pecahan campuran. Nah, bagaimana jika yang dijumlahkan adalah pecahan-pecahan campuran? Perhatikan contoh penjumlahan pecahan campuran berikut. Contoh yang kedua, tadi adalah contoh yang pertama tentang penjumlahan pecahan biasa. Yang kedua ini adalah contoh dari penjumlahan pecahan campuran. Berapakah hasil dari penjumlahan 2, 1/3 ditambah 3, 3/4? Nah, sebelum dijumlahkan, pecahan campuran bisa kita ubah lebih dahulu menjadi pecahan biasa atau bentuk pecahan biasa. Nah, mungkin anak-anak sudah dipelajari di kelas 4 untuk merubah bentuk dari pecahan campuran menuju pecahan biasa. Kalau masih belum bisa atau belum paham, mari kita akan bersama-sama untuk merubah pecahan tersebut. Nah, perhatikan pecahan campuran ini. 2, 1/3. Nah, dalam pecahan campuran ini ada dua bentuk bilangan. Yang pertama adalah bilangan bulat, yang kedua adalah bentuk bilangan pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, sedangkan dua ini adalah bilangan bulatnya. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Pembilangnya yang akan berubah, tapi penyebutnya akan tetap, yaitu 3. Pembilangnya 2 dikali 3 ditambah 1. Nah, ini dari mana? Nah, perhatikan baik-baik. 2 nanti akan dikalikan 3, yaitu bilangan bulat dikalikan penyebut. Itu terlebih dahulu. Lalu hasilnya nanti akan dijumlahkan dengan pembilang. Nah, kalau ini merujuk pada perputaran atau pergerakan dari jarum jam ya. Kalau sama lihat jarum jam itu berputar seperti ini. Dimulai dari bilangan bulatnya. Nah, 2 dikali 3
itu adalah 6 ditambah 1, yaitu 7/3. Bilangan penyebut tetap, yaitu 3. Selanjutnya 3/4. Nah, ini sama proses mengerjakan 3/4 diubah ke bentuk pecahan biasa. 3 dikali 4 ditambah 3, dan penyebutnya ini tetap 4. Ya, seperti tadi 3 dikalikan 4, setelah itu ditambah 3. 3 dikalikan 4 berapa? Ya, benar, yaitu 12 ditambah 3, hasilnya adalah 15/4. Nah, di sini kita bisa temukan bahwasanya pecahan campuran 2 seperti itu sama saja dengan pecahan biasa 7/3. Begitu juga 3/4 sama dengan 15/4. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Ya, penjumlahannya menjadi 7/3 ditambah 15/4. Nah, di sini nanti karena penyebutnya berbeda, ya, seperti cara yang tadi, karena penyebutnya berbeda, kita akan mencari KPK. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Kalau anak-anak nanti coba, silakan dicoba kelipatan 3 dan 4, itu pasti ketemunya nanti adalah 12. Nah, ketika KPK-nya sudah ditemukan 12, maka bagaimana caranya? Yaitu semua penyebutnya ini akan diubah ke dalam bentuk bilangan 12. Nah, 7/3 ditambah 15/4. 7/3 penyebutnya 3, untuk menjadi 12 harus dikalikan 4. Kalau yang bawah ini penyebut dikali 4, maka yang atas pembilangnya juga dikalikan 4. Sehingga 7 dikali 4 itu adalah 28/12 sebagai KPK-nya tadi. Ditambah pecahan yang kedua ada 15/4. Nah, 4 ini sebagai penyebut dikalikan 3 untuk menjadi 12, maka 15 ini juga harus dikalikan 3, yaitu 45/12. Nah, di sini anak-anak lihat bahwasanya penyebutnya sudah sama 12, sehingga kita hanya menjumlahkan pembilang, yaitu 28 ditambah 45/12. Nah, 28 tambah 45 yaitu 73/12. Nah, 73/12 inilah menjadi hasil dari operasi penjumlahan 7/3 ditambah 15/4. Ini adalah pecahan biasa. Ya, tapi soal tadi itu adalah pecahan campuran. Oleh sebab itu, ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, bagaimana cara merubah ke bentuk pecahan campuran? Yaitu 6 1/12. Nah, masih belum paham untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Di kelas 4 mungkin sudah dipelajari. Kalau memang lupa, nanti Ustadz akan berikan solusi dan pemaparan berdasarkan konsep matematika dasarnya. Baik, nanti Ustadz akan berikan pemaparan tentang merubah pecahan biasa menuju pecahan campuran. Kalau anak-anak pernah belajar pembagian, ya 73/12 dengan Prokapit. Nah, itu adalah konsep yang digunakan pada perubahan itu, yang kita kenal dengan pembagian bersisa. Nah, seperti ini, 73 dibagi 12. Nah, ini adalah nanti dalam bentuk Prokapit, ya 73 dibagi 12. Nah, kita akan menyelesaikan bahwasanya berapa yang nanti mendekati 73. 12 dikali berapa yang nanti mendekati 73.
12 kali 1 12, 12 kali 2 24, 12 kali 3 36, 12 kali 4 48, 12 kali 5 60, 12 kali 6 72. Nah, ternyata yang paling mendekati adalah dikali 6. Kenapa enggak 7? Karena 7 nanti kelebihan dan itu tidak boleh, ya. Yang paling dekat dan tidak boleh melebihi 73 itu adalah bilangan 6. Kalau 6 kita kalikan 12 itu adalah 72. Nah, setelah itu kita kurangi 73 dikurangi 72 yaitu 1. Nah, 1 ini tidak akan mungkin habis dibagi 12. Nah, hasil dari 73 dibagi 12 itu adalah bilangan pecahan desimal sebenarnya 6, tapi dalam konsep pecahan campuran 1 ini adalah sisa dan 6 ini adalah hasil, sehingga 1 ini akan menjadi pembilang, yaitu sisanya. Sisa akan menjadi pembilang dan 6 ini adalah hasil sebagai bilangan bulatnya, sedangkan 12 itu tetap menjadi penyebutnya. Jadi 3 unsur ini yang harus diketahui anak-anak, yaitu 6 sebagai bilangan bulat, yaitu hasil dari Prokabet tadi, pembagian 73 dibagi 12, sedangkan 1 ini adalah sisanya. Nah, itulah cara atau konsep dasar matematika untuk merubah bilangan pecahan biasa menuju ke pecahan campuran. Nah, itu anak-anak ya sedikit untuk materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anakku semuanya dimanapun anak-anak berada. Ustadz selalu mendoakan yang terbaik. Ustadz selalu mendoakan semoga semuanya sehat ya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sebaik mungkin. Itu dulu untuk hari ini dari Ustadz. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat bertemu kembali di pembelajaran-pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.